Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai hak asasi manusia, atau lebih dikenal dengan human right. Oke, pengertian HAM, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Yang terakhir, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Macam-macam HAM menurut bidangnya. Yang pertama yakni hak asasi pribadi atau personal rights. Contohnya yakni kebebasan memeluk agama. Anda tidak bisa dipaksa-paksa seseorang untuk pindah keyakinan atau memeluk suatu agama yang tidak Anda yakini. Karena menentukan atau memeluk agama atau kepercayaan adalah hak asasi pribadi atau personal rights. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi atau property right. Itu hak memiliki sesuatu, memiliki rumah, tanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak asasi politik atau political right, yakni contohnya hak untuk memilih. Ini dalam proses politik ya, biasanya pilkada, pemilu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yakni hak asasi sosial dan kebudayaan, social and cultural rights. Ini contohnya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Yang selanjutnya yakni hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, right of legal equality atau equality before the law. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman dinyatakan bersalah dalam proses pengadilan, teman-teman tidak boleh dijudgment sebagai orang yang bersalah, karena harus melewati proses peradilan yang jelas. Itu hak dari teman-teman. Yang terakhir yakni hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Sudah sangat jelas ya saya kira. Macam-macam HAM dilihat dari sifatnya. Yang pertama yakni hak yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri. Contohnya adalah hak hidup, hak beragama, hak asasi sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, yakni hak memperoleh sesuatu, pendidikan, dan lain sebagainya. Pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya. Nah, kita masuk pelanggaran HAM ya. Ada dua hal, pelanggaran HAM yang sifatnya ringan dan pelanggaran HAM yang sifatnya berat. Pelanggaran HAM ringan itu contohnya adalah diskriminasi pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, namun merugikan orang tersebut. Misalnya adalah perlakuan tidak adil dalam persidangan, tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang sejajar, tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Yang kedua yakni pelanggaran HAM berat, penyiksaan suatu tindakan yang mengancam nyawa seseorang atau bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, misalnya perampokan, penganiayaan, penyanderaan, dan pembunuhan. Pelanggaran HAM disebabkan oleh dua faktor, teman-teman. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya adalah sifat egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, sikap cuek terhadap sesama teman, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor yang di luar dari diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial, dan ekonomi yang tinggi. Nah, hambatan dan tantangan penegakan HAM. Yang pertama yakni masalah ketertiban dan keamanan nasional. Ini rawan sekali terjadi pelanggaran HAM, teman-teman, seperti yang kita ingat di tahun 1998 dan 99.
Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran akan HAM yang dimiliki orang lain. Makanya teman-teman harus paham sekali mengenai hak asasi ya, supaya bisa membantu diri Anda dan membantu orang lain. Yang ketiga, terbatasnya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang keempat, adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivisme. Yang kelima, yakni kurang berfungsinya lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu teman-teman pembahasan mengenai hak asasi manusia. Teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar mengenai contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa tulis dalam kolom komentar. Jawaban teman-teman dinilai sebagai absensi teman-teman, kehadiran teman-teman hari ini. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.